Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sapitri dengan NIM 2331027. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah pengetahuan yang mendasari logika, bahasa, dan matematika. Filsafat ilmu juga merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya, secara rasional atau kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur hakiki yang kiranya menjadi khas dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Filsafat dengan pertanyaan-pertanyaannya yang rasional atau kritis, logis, dan sistematis, objektif, menyeluruh, dan radikal, membongkar pandangan-pandangan yang dikemukakan begitu saja, tanpa adanya penjelasan rasional, serta membongkar kebiasaan-kebiasaan yang tidak memiliki orientasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran rasional adalah pemikiran yang mampu melepaskan diri manusia dari kepicikannya, ketidakjelasannya, ketidaktahuan, dan kebodohannya. Dengan pemikiran kritisnya, manusia tidak puas terhadap kebodohannya sendiri, serta terhadap ketidakjelasan segala macam informasi yang diterimanya. Pemikiran kritis adalah pemikiran yang menyadari akan arah tujuan dari kegiatan berpikir, yaitu mencari kejelasan dan ketidakbenaran. Informasi yang merupakan penjelasan diharapkan merupakan informasi yang relevan dengan hal dijelaskan serta memberikan penjelasan yang terang dan tepat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperoleh penjelasan yang relevan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan selain melakukan pengamatan dan penelitian secara cermat dan teliti, orang juga perlu berpikir logis. Berpikir logis adalah pemikiran yang didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang mendukung bagi terwujudnya pemahaman, keputusan, serta kesimpulan yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir konseptual adalah cara berpikir yang selalu memecahkan suatu masalah menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil penilaiannya selama ini. Ada 3 landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. A. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya 2 macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi. Untuk
menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff atau pada 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologis. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi, the correspondence theory of the truth, yang kadang disebut the accordance theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar ini apabila ada kesesuaian atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pertanyaan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pertanyaan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalangan antara subjek dan objek. Pengetahuan ini dikatakan benar apabila di dalam kemanggalangan yang sifat intrinsik, intensional, dan pasif aktif terhadap kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Suatu proposi atau pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelapor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, Murray, Rules, Ramsay, dan Tarki. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya, melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, memilih, dan lain sebagainya, semua adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas nama dengan subjektivitas. Kita mengenal dua hal, yaitu pertama, penyataan, dan kedua, kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu, kenyataan, dan dengan pertanyaan. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena kenyataannya Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenarannya terletak pada hubungan antara pernyataan dan kenyataan.
Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. 2. Teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi. The consistence theory of truth, yang sering pula dinamakan the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri dengan perkataan lain. Kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenaran terlebih dahulu. 3. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. The pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan 2. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. The pragmatic theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata tergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan pendapat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles Peirce atau pada tahun 1839 sampai 1914. Yang keempat yaitu agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan sesuatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia. Dalam agama yang dikedepankannya adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial dan error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Dengan demikian, salah satu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, sangat wajar ketika Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan penemuan akalnya dalam mencari sesuatu kebenaran. Akhirnya Al-Ghazali sampai pada kebenaran yang kemudian dalam tasawuf, setelah dia mengalami proses yang amat panjang dan berbelit-belit, tasawuflah yang menghilangkan keraguan-keraguan
tentang segala sesuatu. Kebenaran menurut agama ini yang dianggap oleh kaum sufi sebagai kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang sudah tidak dapat diganggu-gugat. Namun Al-Ghazali tetap merasa kesulitan menentukan kriteria kebenaran. Akhirnya kebenaran yang didapatnya adalah kebenaran subjektif atau intersubjektif. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.